Selamat pagi anak kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Bertemu lagi dengan Miss dalam pelajaran ekonomi di minggu ini. Ya, di minggu ini kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang topik bahasan pertumbuhan ekonomi. Ya, seperti yang kamu lihat di layar monitor kamu, di situ Miss telah buat tentang pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu di mana mengalami perbaikan atau peningkatan dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Oke, yang kita ambil adalah indikator produk domestik bruto. Sama seperti yang ada di buku kamu boleh amati buku kamu juga. Ya, jadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan dari produk domestik bruto negara tersebut. Berarti terjadi peningkatan dari produk domestik bruto suatu negara dari satu periode ke periode berikutnya atau setiap tahunnya. Berarti negara tersebut sudah atau sedang mengalami yang namanya pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lihat ke teori pertumbuhan ekonomi. Ya, teori pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah teori pertumbuhan ekonomi historis, kemudian teori pertumbuhan ekonomi klasik, kemudian yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan yang keempat teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Ya, kita langsung saja lihat yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi historis yang diwakili oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Bruno Hildebrand. Ya. Bruno Hildebrand berpendapat tentang pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The National Economy der Gegenwart und Zukunft pada tahun 1848. Beliau berpendapat bahwasanya perkembangan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu adalah perekonomian barter. Ya, perekonomian barter ditandai dengan aktivitas ekonomi dengan melakukan sistem pertukaran barang dengan barang. Ya, oke. Jadi ini terjadi di zaman nenek moyang kita dulu karena pada saat itu tidak ada yang namanya alat tukar yang sah dalam pertukaran barang atau dalam aktivitas kegiatan aktivitas ekonomi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah perekonomian uang. Karena susahnya perekonomian dengan sistem barter, maka terjadilah perubahan ke sistem perekonomian uang, di mana uang dijadikan sebagai alat tukar yang sah dalam aktivitas ekonomi, dalam transaksi jual beli. Ya. Kemudian dari sini perekonomian terus berevolusi menjadi lebih baik lagi, yaitu menjadi perekonomian kredit. Ya, di sini ditandai dengan tidak menggunakan uang lagi sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi, tetapi dengan menggunakan yang namanya instrumen kredit. Contohnya itu adalah kartu kredit. Ya, sama seperti yang kamu lihat sekarang, sudah banyak di antara masyarakat yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan transaksi jual beli. Oke, berarti pendapat dari Bruno Hildebrand ini sesuai dan terjadi dengan sistem perekonomian yang sekarang. Oke, kemudian yang berikutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik yang diwakili oleh Adam Smith. Beliau berpendapat bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu berhubungan dengan pertumbuhan produksi atau output suatu negara dan pertumbuhan penduduk. Beliau mengungkapkan pendapatnya dalam buku An Inquiry into the Nature and Cause of Developed Nation tahun 1776. Ya, pertumbuhan produksi. Pertumbuhan produksi juga dipengaruhi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal negara tersebut. Sumber daya alam berarti termasuk di dalamnya adalah barang tambang, kemudian letak strategis, kemudian faktor-faktor alam yang mendukung di dalam
kegiatan produksi. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tinggal di negara tersebut yang potensial dalam kegiatan produksi, bagaimana supaya produksi itu dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya modal. Sumber daya modal ini adalah hal yang utama yang harus disediakan para pemilik faktor produksi dalam mendirikan usahanya. Kemudian Adam Smith juga mengungkapkan bahwasanya pertumbuhan penduduk juga turut berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi maksudnya di sini penduduk yang potensial akan berperan dalam meningkatkan pembagian kerja dan spesialisasi. Oke, selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi neoklasik yang diwakili oleh Harold Domar. Ya, mereka memberikan tanggapan atau analisis atas pendapat dari J.M. Keynes tentang tentang ekonomi makro. Ya, mereka berpendapat bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang stabil ditandai dengan penggunaan barang modal yang secara penuh, ya termasuk itu tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu sudah digunakan secara optimal. Ya. Kemudian yang kedua adalah besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Artinya masyarakat di negara tersebut telah memiliki yang namanya tabungan yang sesuai atau yang seimbang dengan pendapatan nasional negara tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwasanya perekonomian itu hanya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Sementara campur tangan pemerintah dan pihak luar tidak tidak dimaksimalkan di kegiatan perekonomian tersebut. Jadi Harold Domar ini teori pertumbuhan ekonominya itu memandang dari negara-negara maju, negara-negara potensial, negara-negara kapitalis. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Ya. Jadi Schumpeter ini berpendapat bahwasanya pertumbuhan ekonomi suatu negara itu adalah peran penting dari seorang pengusaha atau seorang pemilik faktor produksi. Ya, jadi mereka itu sangat berperan penting dalam menumbuhkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih positif. Ya. Oke, demikianlah penjelasan Miss tentang pertumbuhan ekonomi di bab yang kedua. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya di luar pembahasan kita hari ini. Oke, selamat pagi anak-anak Miss semuanya, tetap menjaga kesehatan. Selamat pagi anak kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Bertemu lagi dengan Miss dalam pelajaran ekonomi di minggu ini. Ya. Di minggu ini kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang topik bahasan pertumbuhan ekonomi. Ya. Seperti yang kamu lihat di layar monitor kamu, di situ Miss telah buat tentang pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu di mana mengalami perbaikan atau peningkatan dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Oke, yang kita ambil adalah indikator produk domestik bruto. Sama seperti yang ada di buku kamu boleh amati buku kamu juga. Ya, jadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan dari produk domestik bruto negara tersebut. Berarti terjadi peningkatan dari produk domestik bruto suatu negara dari satu periode ke periode berikutnya atau setiap tahunnya. Berarti negara tersebut sudah atau sedang mengalami yang namanya pertumbuhan ekonomi. Oke.
Kita lihat ke teori pertumbuhan ekonomi. Ya, teori pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah teori pertumbuhan ekonomi historis, kemudian teori pertumbuhan ekonomi klasik, kemudian yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan yang keempat teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Ya, kita langsung saja lihat yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi historis yang diwakili oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Bruno Hildebrand. Ya. Bruno Hildebrand berpendapat tentang pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The National Economy der Gegenwart und Zukunft pada tahun 1848. Beliau berpendapat bahwasanya perkembangan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu adalah perekonomian barter. Ya, perekonomian barter ditandai dengan aktivitas ekonomi dengan melakukan sistem pertukaran barang dengan barang. Ya, oke. Jadi ini terjadi di zaman nenek moyang kita dulu karena pada saat itu tidak ada yang namanya alat tukar yang sah dalam pertukaran barang atau dalam aktivitas kegiatan aktivitas ekonomi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah perekonomian uang. Karena susahnya perekonomian dengan sistem barter, maka terjadilah perubahan ke sistem perekonomian uang, di mana uang dijadikan sebagai alat tukar yang sah dalam aktivitas ekonomi, dalam transaksi jual beli. Ya. Kemudian dari sini perekonomian terus berevolusi menjadi lebih baik lagi, yaitu menjadi perekonomian kredit. Ya, di sini ditandai dengan tidak menggunakan uang lagi sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi, tetapi dengan menggunakan yang namanya instrumen kredit. Contohnya itu adalah kartu kredit. Ya, sama seperti yang kamu lihat sekarang, sudah banyak di antara masyarakat yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan transaksi jual beli. Oke, berarti pendapat dari Bruno Hildebrand ini sesuai dan terjadi dengan sistem perekonomian yang sekarang. Oke, kemudian yang berikutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik yang diwakili oleh Adam Smith. Beliau berpendapat bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu berhubungan dengan pertumbuhan produksi atau output suatu negara dan pertumbuhan penduduk. Beliau mengungkapkan pendapatnya dalam buku An Inquiry into the Nature and Cause of the World Nation tahun 1776. Ya, pertumbuhan produksi. Pertumbuhan produksi juga dipengaruhi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal negara tersebut. Sumber daya alam berarti termasuk di dalamnya adalah barang tambang, kemudian letak strategis, kemudian faktor-faktor alam yang mendukung di dalam kegiatan produksi. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tinggal di negara tersebut yang potensial dalam kegiatan produksi, bagaimana supaya produksi itu dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya modal. Sumber daya modal ini adalah hal yang utama yang harus disediakan para pemilik faktor produksi dalam mendirikan usahanya. Kemudian Adam Smith juga mengungkapkan bahwasanya pertumbuhan penduduk juga turut berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi maksudnya di sini penduduk yang potensial akan berperan dalam meningkatkan pembagian kerja dan spesialisasi. Oke, selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi neoklasik yang diwakili oleh Harold Domar. Ya, mereka memberikan tanggapan atau analisis atas pendapat dari J.M. Keynes tentang ekonomi makro. Ya,
Mereka berpendapat bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang stabil ditandai dengan penggunaan barang modal yang secara penuh, ya termasuk itu tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu sudah digunakan secara optimal. Ya. Kemudian yang kedua adalah besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Artinya masyarakat di negara tersebut telah memiliki yang namanya tabungan yang sesuai atau yang seimbang dengan pendapatan nasional negara tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwasanya perekonomian itu hanya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Pemerintah sementara uh, campur tangan pemerintah dan pihak luar tidak tidak dimaksimalkan di kegiatan perekonomian tersebut. Jadi Harold Domar ini teori pertumbuhan ekonominya itu memandang dari negara-negara maju, negara-negara potensial, negara-negara kapitalis. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah uh, teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Ya, jadi Schumpeter ini berpendapat bahwasanya pertumbuhan ekonomi suatu negara itu adalah peran penting dari seorang pengusaha atau seorang pemilik faktor produksi. Ya, jadi mereka itu sangat berperan penting dalam menumbuhkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih positif. Ya. Oke, demikianlah penjelasan Miss tentang pertumbuhan ekonomi di bab yang kedua. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya di luar pembahasan kita hari ini. Oke, selamat pagi anak-anak Miss semuanya, tetap menjaga kesehatan.